rangka pembukaan Matsama tahun pelajaran 2022-2023. Rabu 20 Juli 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Kelas 9 Putra, siap! Kelas 6 Putra, siap. Kelas 3 Putra, siap. Kelas 9 Putri, siap. Kelas 8 Putri, siap. Kelas 7 Putri, siap. Siap, siap. Menengah, istirahat di tempat. Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Acara pengibaran bendera dalam rangka pembukaan Matsama tahun pelajaran 2022-2023 siap dilaksanakan. Berjalan. Siap kerjakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pendahulu kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara sekaligus membuka kegiatan Matsama tahun pelajaran 2022-2023. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Ibnu Sipit, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Dewan Guru, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang sangat cerah dan ceria ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka upacara sekaligus membuka pelaksanaan dari Matsama untuk madrasah kita yang ada di MTS Ibnu Sipit. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan bimbingan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Bapak-bapak, Ibu Dewan Guru, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, jadi menurut peningatan saya,
bahwa selama saya menjadi pengawas pendidikan madrasah, baru ini kedua kalinya saya berdiri di hadapan para peserta didik dalam rangka upacara bendera. Yang dulunya pertama saya diminta menjadi pembina dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Itu pada waktu itu kami bertugas di Sakra Timur. Dan untuk kedua kalinya baru di sini lagi kami diminta selaku pembina untuk sekaligus kita membuka salah satu daripada kegiatan kita, program kita, yaitu melaksanakan mat sama untuk siswa-siswi baru kita. Tentu kami selaku yang diminta kehadiran sebagai pembina di madrasah ini sangat berterima kasih dan sekaligus ini mungkin selaku penghargaan bagi kami selaku pengawas pembina di wilayah Kecamatan Purwak. Nah, tentu kami secara pribadi ataupun secara dinas patut bersyukur bahwa kami masih diberikan kepercayaan oleh beberapa madrasah selaku pembina di setiap pelaksanaan upacara seperti ini. Anak-anakku sekalian, terus terang saja kami berdiri di depan anak-anak sekalian melihat baju Bapak Ibu Dewan Guru yang seragam ini sangat luar biasa, yang membuat hati saya sedikit grogi untuk menyampaikan sesuatu kepada anak-anak sekalian. Tapi alhamdulillah, ini patut juga kita syukuri bahwa ini adalah menunjukkan satu kekompakan dan rasa kebersamaan kita, sama seperti anak-anak sekalian. Pakai baju biru putih, itu salah satu menunjukkan rasa kebersamaan kita dan kekompakan kita di sebuah lembaga pendidikan. Nah, itu adalah salah satu misi sesungguhnya dari pemerintah, bahwa tidak boleh ada yang berbeda pakaiannya antara satu dengan yang lain, sehingga pada hari itu sesuai dengan ketentuan maka pergunakanlah pakai ini, maka kita selaku siswa harus mengikuti aturan tersebut. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini coba kami tanya, ini tidak tahu ini mana siswi baru kita yang akan melaksanakan bersama. Yang mana ini? Oh ini ya. Oh yang tidak pakai pad. Berarti ini yang membedakan adalah yang pakai pad dengan yang tidak menggunakan pad. Ya alhamdulillah. Tadi sedikit saya coba melirik mana yang kira-kira siswa baru kita yang akan melaksanakan masama. Ternyata perbedaannya itu ada pada merah putih di dada, ya. Ini merah putih di dada. Ini sangat luar biasa. Nah, mestinya mohon maaf ini pada Bapak Dewan Guru atau panitia khususnya, paling tidak supaya bisa dibedakan yang lebih jelas begitu, paling tidak ada tanda kalong dan lain sebagainya, supaya betul-betul kelihatan jelas perbedaan mana anak yang akan melaksanakan masama dan yang tidak. Sebab kita melihat di madrasah-madrasah lain pun juga melaksanakan seperti itu, ada semacam bentuk kalong ya yang diberikan. Nah, di situ tertulis namanya atau apakah namanya di situ. Ya, dan di situ baru kelihatan jelas.
Nah, jadi anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini, hari yang kedua setelah hari kedua kita masuk setelah kita libur beberapa hari, beberapa minggu kemarin, bahwa dimana pada hari yang kedua ini, sekarang ini kita akan mulai melaksanakan matsama. Mungkin ada di antara anak-anak Kusma atau khususnya untuk kelas 1, kelas siswa baru yang tahu apa maksud daripada matsama itu, atau kepanjangannya paling tidak. Ada. Ya. Jadi matsama itu masa ta'aruf siswa baru, ya, siswa madrasah gitu. Masa ta'aruf siswa madrasah. Nah, ini istilah beberapa tahun yang telah lewat. Nah, jadi sampai sekarang masih kita menggunakan istilah matsama. Kalau tidak salah itu mulai dari tahun 2020. Matsama kita berlakukan istilah, ya, istilah matsama kita berlakukan sesuai dengan ini permohonan, permintaan dari dirjen. Jadi kita tidak sembarang untuk menamakan pelaksanaan daripada matsama itu. Kalau dulu masih kita kenal dengan nama istilah MOS, masa orientasi siswa. Nah, itu diberlakukan tidak cuma hanya di madrasah, justru sekolah-sekolah umum pun juga diistilahkan dengan kata MOS. Tapi sekarang ini kita tidak tahu kalau di sekolah umum apa masih berlaku atau tidak. Tapi alhamdulillah sekarang ini khususnya untuk madrasah, baik itu tingkat MI, sanawiyah ataupun aliyah, berubah nama menjadi matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Justru kalau kita melihat dan membaca makna dari matsama ini, justru ini akan lebih mengena ketimbang harus memberikan nama dengan nama MOS. Mengapa saya katakan demikian, anak-anak sekalian? Masa waktu ta'aruf, tahu nama ta'aruf? Ya, nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan oleh Bapak Guru kita yang bertugas atau panitia yang bertugas. Ta'aruf itu maknanya secara singkat pengenalan, perkenalan, mengenal. Nah, jadi khususnya untuk siswa-siswi yang baru ini mengenal sekitar lingkungan madrasah kita itu seperti apa. Nah, jadi pada hari inilah kita akan mulai mengenal secara langsung lingkungan madrasah kita. Di lingkungan madrasah kita itu di situ ada apa? Ada beberapa gedung, ada perpustakaan, ada musola, ada yang lain-lain. Nah, jadi secara langsung anak-anak sendiri nanti akan mengenal. Nah, di samping itu pula, jadi anak-anak sendiri juga akan mengenal satu dengan yang lain. Dalam hal ini teman-temannya sendiri. Nah, kalau tadi sebelum kalian masuk di madrasah, kalian masih belum mengenal siapa dia, siapa kita, siapa kami, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi setelah kalian masuk di madrasah ini, kalian akan langsung mengenal si A, si B, si C. Bahkan juga kalian akan mengenal langsung kakak-kakak kelasnya yang ada di kelas 8 dan kelas 9. Nah, di samping itu pula anak-anak sekalian, banyak hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan juga nanti oleh petugas. Dalam hal ini Bapak Ibu Dewan Guru kalian.
Jadi perlu juga kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa kalian ini termasuk orang-orang yang bersyukur bisa kalian sekolah di sebuah madrasah. Mengapa saya katakan kalian bersyukur? Justru kelebihannya jauh lebih banyak kita sekolah di madrasah ketimbang kita sekolah di tempat umum. Dalam hal ini seperti di SMP ataupun SMA misalnya. Kalau besok kalian sudah selesai di tingkat sanawiyah, maka lanjutkanlah pendidikannya ke tingkat MA. Sementara di yayasan kita sudah tersedia, ya, sudah tersedia salah satu lembaga tempat penampungan pendidikan, ya, untuk madrasah, yaitu di Aliyah. Kenapa kita perlu harus jauh-jauh mencari lembaga pendidikan sementara di depan mata sudah tersedia dan sudah diakui, ya, akreditasinya sudah tingkat B, gitu Pak, ya, B, ya, B. Sementara kita di sanawiyahnya adalah A. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan justru kita lebih, ya, kita punya pelajaran di madrasah ketimbang di SMP. Coba bisa kita bayangkan apa yang ada di SMP itu ada juga di madrasah. Apa yang ada di madrasah belum tentu juga ada di SMP. Satu contoh, kalau di SMP pelajaran agamanya hanya 2 jam. Kalau kita mau menimba ilmu agama, maka hendaklah kita ke madrasah. Kalau di sini berapa jam? Banyak. Fikihnya saja sudah berapa jam. Belum lagi Quran hadisnya, belum lagi SKI-nya, belum lagi bahasa Arabnya. Ini sudah luar biasa kaya dengan ilmu agama. Terus terang saja, termasuk saya sendiri termasuk menyesal kenapa saya tidak sekolah agama dulu. Karena memang pada waktu itu desa tidak ada, masih jauh. Akhirnya transportasi untuk kita pergi mengenyam ilmu agama juga kurang, atau dari tingkat kemampuan pribadi masih jauh kurang. Tapi alhamdulillah sekarang ini madrasah ada di mana-mana, ada di depan mata. Kenapa kita harus pergi jauh-jauh mencari? Kita di sini saja dulu. Oke, silakan kalau memang ada hasrat untuk mau mondok atau menimba ilmu agama di tempat yang jauh dan langsung mondok, silakan. Bagus juga itu. Nah, maka dari itu kepada anakku sekalian, bahwa bagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini adalah hari mulai atau hari pertama daripada pelaksanaan kegiatan Matsama. Selanjutnya barangkali kalau boleh sedikit kami koreksi terkait masalah pelaksanaan upacara. Kalau saya pantau secara langsung tadi memang ada beberapa perbedaan yang kami lakukan di kabupaten. Karena terus terang kami setiap tanggal 17 di bulan itu hampir saya katakan wajib kami ikuti upacara bendera, baik itu di depan kantor bupati ataupun di depan kantor Kementerian Agama. Namun yang kelihatannya sedikit membedakan itu adalah ketika pemimpin regu
menyampaikan aba-aba kesiapannya kepada regunya sendiri, maka pemimpin regu tidak boleh ke samping dulu, menunggu datangnya pemimpin upacara. Begitu pemimpin upacara sudah sampai di tengah, barulah pemimpin upacara menyampaikan kepada pemimpin regu yang mengatakan bahwa pemimpin regu kami over alih dan silakan pemimpin regu kembali kepada samping barisan masing-masing. Nah, barulah pemimpin regu kembali setelah ada aba-aba dari pimpinan upacara. Nah, kalau seperti yang sekarang ini memang ini masih versi lama, saya kira masih versi lama, tapi justru ya yang baru ini yang saya lihat. Kemarin waktu kita ikut apel juga di depan halaman Bupati dalam rangka hari ulang tahun Kementerian Agama, Hari Amal Bakti Kementerian Agama juga melaksanakan seperti itu. Saya perhatikan betul. Ini versi lama. Nah, coba ini nanti tolong bisa dirubah ya, supaya dan juga tidak ada laporan lagi dari pihak pemimpin regu kepada pemimpin upacara. Itu satu. Kemudian yang kedua, masalah pembacaan undang-undang dan Pancasila, paling tidak ia melaporkan kepada pembina upacara. Yang didahulukan itu adalah Pancasila, bukan undang-undang. Kita membaca undang-undang itu setelah Pancasila. Dan ini kita dengar tadi dari janji ya, janji apa yang disebut tadi? Nah, di situ katanya kan apa katanya di Pancasila dulu disebut, baru undang-undang, kan begitu. Nah, maka dalam hal ini, di dalam hal urutan tata cara upacaranya itu, kita mohon supaya Pancasila dulu, barulah undang-undang. Kalau boleh, undang-undang itu kalau memang setiap upacara selalu kita sebut dan kita baca janji setia itu lagi ya, nah itu bisa disatukan ya. Langsung lapor sekaligus membaca undang-undang dan janji itu tadi dengan secara bergilir, itu kalau bisa. Sebab itu juga yang kami lakukan di Kementerian Agama di saat mau membaca undang-undang dan prasetya Prop Pegawai Republik Indonesia itu disatukan laporannya, kemudian baru dibaca secara bergiliran. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi itulah antara lain. Ya, mudah-mudahan ini ada perubahan supaya kita tidak menggunakan aturan lama, karena kita sudah baru ya, maka aturan baru itu perlu juga kita laksanakan. Jadi anak-anak sekalian yang berbahagia, terakhir marilah kita buka acara Matsama pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 20 bulan Juli tahun 2020
2. Dan mudah-mudahan kegiatan daripada Matsaman ini bisa lancar sesuai dengan harapan, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan barokahnya. Nah, untuk itu marilah kita buka secara resmi dengan sama-sama membaca Bismillah. Marilah kita buka dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berilah kami kesehatan, kecerdasan, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi berkah, serta selamatkan kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya padamu-lah kami bergantung, dan hanya padamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Acara sudah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara
dapat meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing pemimpin pasukan dapat membubarkan pasukannya.